Ya, silakan Pak Ilham, udah direkod Pak. Oke, belum present ya, present dulu. Oke, saya contohkan beberapa soal ya, soal yang dari ini adalah soal yang sebelum-sebelumnya pernah ikut ujian. Ada beberapa soal yang tadi saya bilang, ada soal yang jenisnya radio button, yaitu jawabannya cuma satu, ada juga true or false, ya. Kemudian ada juga yang modelnya radio checkbox, ya. Checkbox ini yang bisa jadi lebih dari satu, seperti itu, ya. Kemudian ada tombol save progress dan waktu yang selalu ngikutin Anda, ini yang selalu diklik save ya. Save progress setelah Anda ujian. Dan jangan lihat jawabannya, tapi kira-kira seperti ini pertanyaannya. Ini akan saya bahas, oke. Nah, kita akan coba bahas ya. Benar. Nah, oke. Semua materinya ada di materi modul 1 sampai 8 karena pertanyaannya banyak dan di situ juga jawabannya pasti random ada di mananya. Tapi paling tidak apa yang ditanyakan itu ada di modul yang tertentu. Misalkan di sini pertanyaannya adalah wireless. Berarti nanti adanya di modul wireless, Anda tinggal baca di modul wireless-nya. Seperti itu. Nah, modulnya udah di share sama Pak Iqbal ya. Silahkan di-download dan dicoba dibuka, dipelajarin untuk minggu depan persiapan. Oke, nomor satu pertanyaannya adalah to block communication between wireless client connect to the same access point interface you should set. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kita ada connect beberapa klien di access point yang sama. Nah, yang mau diblok adalah komunikasi antar klien ya. Jadi kalau mau ada komunikasi antar klien yang diblok, yang dia connect ke mikrotik dengan access point mikrotik yang sama, kita harus aktifin apa? Gitu. Yang pertama, jawabannya adalah yang C, ya. Default forward no. Nah, ini ada jawabannya di wireless, ya, di bagian wireless. Jadi jawabannya default forwarding no. Dimana kalau default forwarding itu adalah fungsinya untuk saling berkomunikasi antar klien satu dengan klien yang lain, seperti itu. Tapi ke access point bisa nggak? Ke access point-nya bisa, tapi kalau ke kliennya tidak bisa. Seperti itu. Nah, ini jawabannya default forwarding no. Ya, Anda bisa lihat di menu modul wireless. Sebentar, modul wirelessnya mana ya? Ya, bisa dilihat di modul wireless. Kemudian, nomor 2 adalah pertanyaannya, apakah bisa dalam satu single broadcast domain itu lebih dari PPPoE server? Nah, ini ada di materi tunneling. Ya, di materi tunneling jawabannya adalah bisa. Ya, PPPoE server itu adalah server kalau kita dulu pakai internet speedy atau broadband lainnya. Nah, konsepnya adalah dia mencari server di dalam satu single broadcast domain, ya. Dia akan mencari server. Nah, servernya banyak. Nah, jadi bisa kita connect ke server yang lain gitu ya. Bisa jadi kita sama tetangga kita itu connect ke server PPPoE server yang berbeda seperti itu. Jadi jawabannya ini adalah true, benar, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 3 adalah untuk simple queue yang diaplikasikan ke bandwidth restriction yang di bridge dalam bridge interface. Kita harus melakukan apa gitu. Nah, simple queue itu minimal ada
dua configuration ya. Nah, yaitu melakukan destination-nya kemana, kemudian kita limitnya berapa gitu. Nah, kalau misalkan di dalam bridge interface, berarti ada banyak interface yang dijadikan satu. Nah, untuk destination-nya kita bisa pilih beberapa tipe, ada IP address, bisa network address, bisa interface-nya. Nah, kalau untuk interface yang banyak, kita nggak mungkin naruhnya di setiap interface, maka kita taruhnya di bridge interface. Jadi yang harus di-assign adalah kita mengassociate simple queue ini ke dalam bridge interface gitu. Jadi kita nggak perlu pakai mengel-mengelan. Kita nggak perlu konfigurasi IP address-nya di bridge interface. Cukup taruh simple queue-nya ke dalam bridge interface, maka semua yang disatukan, ya bridge interface-nya ini akan kebaca sebagai simple queue. Ya, akan ke limit ya, sesuai dengan simple queue-nya. Jadi jawabannya yang ketiga adalah C. Kayak gitu. Nah, nomor 4. Nomor 4 adalah ini basic firewall. Ya, di mana kita disuruh blocking sebuah user yang aksesnya messenger ya. Messenger itu berarti artinya dari server kemudian dari klien kemudian melewati router, dari lewatin router kemudian ke server MSN messengernya. Kemudian dia akan direspon dari server balik lagi ke router, dari router balik lagi ke kliennya. Nah, model paket yang seperti itu untuk firewall rule ini bisa menerapkan seperti apa? Jawabannya adalah apakah output, apakah proses, apakah forward, atau input. Jawabannya mana? Ada yang bisa kasih jawaban? Input. Ada yang input. Kemudian yang lain? Ada yang lagi? Ayo chat. A, B, C, D. Input apa output ya? Yuk. Di sini bisa coret-coretan nggak sih? Papan tulis. Oh, bisa. Mulai. Jam. Oh, pakai jamboard. Kelihatan nggak ini sharingnya? Sharing coret-coretan saya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Sebentar, saya pakai apa ya? Next screen. Bisa nggak di next screen? Nah. Move to screen 2. Ini oke. Sebentar ya, stop sharing dulu. Oke. Kemudian nih ya. Jadi pertanyaannya adalah ini komputer klien ya. Klien, kemudian lewatin router. Ini router, kemudian ini servernya. Ini server MSN-nya. Gitu. Kelihatan kan kali ini? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Ya. Ini PC-an. Nah, dari paketnya pertama kan di sini kan, si klien itu
jalan ke melewati router. Dari router ke server MSN. Ya, nah dari server MSN dia akan balik lagi ke klien tapi melewati router dulu. Dari sini baru ke sini. Nah, kalau ada klien yang mau ngeblok ke server MSN ini kita blok nih. Ya, ini kita blok. Gitu. Nah, kalau ada dari Mikrotik ini kita mau ngeblok komunikasi servernya, ya, mana yang kita harus pilih? Apakah chain-nya input, output, forward, atau proses? Output, Pak. Sekedar catatan, ini nggak ada ya, proses itu bukan default ya. Jadi untuk chain kita memang bisa bikin sendiri, tapi secara default dia tidak ada. Gitu. Jawabannya adalah Output. salah. Jawabannya adalah forward. Bentar ya, bentar. Dika ngasal. Ngasal aja dulu. Beda. Galak. Oke, dilanjut. Ya. Jawabannya forward. Kenapa forward? Karena forward itu melewati router. Nih, lewat. Nah, kalau input berarti dari router dia dapat masukan ke router. Ya, ini input. Tapi kalau output dari router keluar paketnya. Nah, kalau paketnya yang cuma lewat itu adalah forward. Ya, jadi jawabannya adalah forward. Gitu. Oke ya, jelas ya? Oke. Kemudian, nomor 5. Nomor 5, default port IP Winbox berapa? Ada yang tahu? Betul, 8291. Protokolnya apa? TCP atau UDP? TCP, betul. Jawabannya adalah TCP 8291. Ya, kalau misalnya bingung atau mau mencari sesuatu ya cari di wiki Mikrotik yang tadi saya bilang. Wiki Mikrotik ya. Ini aja wiki Mikrotik Winbox port gitu. Cari misalkan nih ya, nih Winbox bla 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 bla. Kita bisa lihat protokolnya Winbox. Next. Nah, 8291 ya. Nih. Winbox 8291 TCP. Nah, nanti Anda carinya mirip-mirip kayak gitulah. Yang gitu ya. Jadi TCP 8291. Oke. Benar ya. Kemudian nomor 6. Router OS log message apakah disimpan di dalam disk secara default? Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Ya, salah. Jawabannya bukan di disk ya, tapi di memori. Ya, jadi log message-nya tidak di-store, tidak disimpan di disk, tapi di memori secara default. Kecuali kita arahkan untuk simpannya di disk baru bisa. Jadi ini jawabannya false. Seperti itu. Mas Dandi mau nanya apa, Mas? Halo, Mas Dandi? Ya, di chat aja ya, ntar saya baca. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6 jawabannya false. Dia ditaruhnya di memori, bukan di disk ya, secara defaultnya. Oke.
Oke, beda protokol TCP sama UDP apa? Kalau TCP itu butuh handshake. Apa yang dimaksud handshake? Jadi antara pengirim dan penerima harus benar-benar setuju. Kalau sudah setuju, baru paketnya dikirimkan. Itu yang TCP. Kalau UDP, dia tidak handshake. Artinya paketnya mau diterima, mau enggak, itu dikirim terus sama servernya atau si pengirimnya. Jadi yang mau silakan ambil, yang nggak mau boleh diabaikan. Itu bedanya TCP sama UDP. Gitu ya, Mas? Oke. Lanjut, nomor 7. Nomor 7, ketika mengirimkan ARP request, IP host expect yang diharapkan oleh IP host, apakah jenis apa saja dari jawabannya yang diharapkan oleh IP host, ya. ARP request adalah kombinasi antara IP address dan MAC address, ya, atau address resolution protocol. Nah, address resolution protocol itu di dalamnya kombinasi antara IP address dan MAC address. Ini digunakan untuk advertising atau mengenalkan perangkat kamu atau host yang ada di dalam jaringan. Jadi ketika komputer kita atau host kita terhubung ke jaringan, maka yang diminta adalah ARP request. Ya, dan ARP request ini berisi IP address dan MAC address. Jawabannya benar, centang yang A dan centang yang B, gitu. Ya, ARP request ada di mana? Kalau misalkan Anda ketikkan ARP, enter. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti ARP ini saya dari gateway, ya. Kemudian ada hardware address-nya, flag-nya apa, gitu. Nah, kalau di Windows, ARP min apa ya? ARP min A deh kalau nggak salah. Ya, pokoknya begitu deh. Saya agak lupa perintahnya. ARP v Terbos coba ya, ARP min v. Ini baru ada satu entry saya ke gateway. Dia IP address dan MAC address jawabannya ya. Oke, nomor 7 ini ARP itu IP dan MAC address. VLAN ID juga ada di header ya, di headernya. Nah, kalau ini wireless asal-asalan gitu. Tipe wireless. 8011G itu tipe wireless. Nomor 8. Tipe enkripsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan koneksi antar simple key tanpa 802X authentication server adalah WPA2. Sama-sama WPA. WPA atau WPA2. Jawabannya yang PSK artinya personal key, yang EAP adalah enterprise access key ya. Jadi kalau yang tanpa authenticated server, jawabannya yang simple atau WPA PSK, personal key ya. Jawabannya ini benar yang A. Kok saya yang jawab, harusnya yang kalian jawab. Nih nomor 9 jawab. Sok, ayo. Sebuah address pool dapat berisi address dari lebih dari satu subnet. Benar apa salah IP address pool? IP address pool apakah bisa berisi lebih dari satu subnet? Subnet itu kayak gini ya. False. Ya, betul. Jawabannya false. Misalkan 192.168.1.0 gitu ya. /24. Nah, ini seperti ini ya. Nah, itu subnet ya. Jadi bisa nggak berisi lebih dari satu subnet? Jawabannya tidak bisa. Satu pool, satu subnet. Jawabannya false. Oke. Tuh. Apa nih Mas Dandi? Pengaplikasian TCP dan UDP. Oke. Kalau UDP biasanya aplikasinya itu buat seperti NTP server ya atau DNS broadcast. Pokoknya semua yang di broadcast itu tipenya UDP. Ya. Kalau TCP pokoknya yang handshake, semua yang antar persetujuan connect-nya butuh persetujuan itu protokolnya lewat TCP
Tapi kalau yang cuma nge-broadcast kayak nge-broadcast virus, nah itu rata-rata dari UDP. Yang nge-broadcast DNS itu dari UDP. Jadi DNS itu servernya ngasih, tapi nggak semua klien nerima. Kalau klien mau terima ya tinggal di di accept, maka dia akan terima DNS seperti itu. Nah itu mode jenisnya. Nah, oke. Nah, kemudian ini jawabannya false ya, benar. Satu subnet hanya satu pool, tidak bisa dua pool. Ya. Kemudian nomor 10, huruf apa yang tertera jika kalau misalkan Anda membuat sebuah IP address yang valid ya, di dalam menu router, di dalam menu routing ya. Ini ada berbagai macam ya. Jadi kalau misalkan di Mikrotik routing flag. Nah, ini routing flag. Routing flag ini kalau Anda menambahkan, tadi yang ditanyakan adalah apa yang muncul kalau Anda menambahkan valid IP address. Ya, jadi kalau misalkan kita nambahin nih alamat IP baru, IP address kita tambahin alamat IP-nya apa, kemudian di interface nomor berapa, di oke. Nah, ketika itu sudah kita buat, maka nanti di menu router IP root akan muncul beberapa routing flag. Nah, routing flag-nya apa saja? Jawabannya adalah, ada yang tahu? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah Aktif. kemudian ini kalau kotak ada lebih dari satu. Aktif, benar. Kalau kita aktifkan semua routing, dia pasti aktif. Kalau valid berarti aktif, benar. Kemudian jawabannya ini nih. Dynamic Active Connected atau DAC ya. Jadi ketika kita menambahkan konfigurasi IP baru, yang muncul adalah 3 jenis flag ini, D, A, dan C. Ya, dynamic, active, dan connected. Gitu. Jawabannya ini benar. Ini A, C, dan D ya. Jawabannya benar, D, A, C. Oke, lanjut nomor 11. Simple key number 0. Nah, ini berurutan berarti didefinisikan 2 MB untuk upload dan download ke target IP 10.10.033. Berarti ada simple key 0, 2 MB untuk limitnya, IP address-nya 10.10.33 untuk upload dan download-nya. Kemudian simple key 1, berarti ini yang urutan kedua, ada 2 simple key. Didefinisikan 4 untuk upload dan download untuk target yang sama. Ini alamat IP-nya sama. Yang di atas urutan pertamanya 2 mega, urutan keduanya 4 mega untuk upload dan download-nya. Nah, pertanyaannya adalah ada klien 10.033 ini sebenarnya dapat berapa ABCD atau dicentang dua-duanya? Jawabannya 0 mega upload download, benar salah? Benar apa salah? Salah ya? Wah, Salah. Salah. Kemudian 6 mega? salah. Salah. Ya. Dari mana settingan 0 dan 6 mega? Nggak ada ditambahkan. Oke. Jawabannya 2 mega benar apa salah? Benar. Benar. Jawabannya 2 mega. Jawabannya 4 mega benar apa salah? Benar. Salah. Ya. Salah jawabannya. Jawabannya Rijal nggak? tetap 2 mega. Kenapa? Karena simple queue itu berurutan. Jadi siapa yang didefinisikan duluan dibacanya dari atas ke bawah. Jadi di atas udah di limit 2 mega, di bawahnya di limit 4 mega. Nah, urutannya adalah yang atas dulu baru ke bawah. Gitu. Jadi dapat 2 mega dulu apa 4 mega dulu? 2.
2 dulu. Yang 4 dapat nggak? Enggak. Dean. Nggak dapat. Betul. Ya, jadi ibaratnya masuknya 2 mega dulu gitu ya. Nah, masuknya 2 mega dulu, yang 4 nih nomor 2. Berarti ini kan udah diimplementasikan ke sini kan. Jadi secara urutan yang diproses adalah yang paling atas, seperti itu. Jadi jawabannya cukup 2 mega, yang 4 mega salah. Gitu. Lanjut nomor 12. Nah, ini tandai mana yang benar antara slash export. Ya, slash export ini adalah menu import export, di mana kalau menu import export itu kan ada 2 jenis. Ada yang backup restore, ada yang import export. Nah, jenis export ini adalah jenis file script RSC atau file RSC, di mana script itu bisa kita ekspor yang kita pilih saja atau sebagian, ya. Kemudian kita bisa mengedit filenya atau membaca file ekspor tersebut. Nah, mana jadi jawaban yang benar adalah bisa nge-export log dari print. Benar apa salah? Log itu tidak bisa diekspor. Ya, log itu nggak bisa diekspor. Kemudian export only part of configuration. Ini benar. Ya, jadi bisa sebagian saja. Contohnya IP firewall doang. Nggak semuanya kita ekspor. Ini benar. Export cannot be edit. Salah. Ini bisa diedit ya. Nah, jadi file export RSC ini bisa diedit. Kemudian export full configuration dalam kurung tanpa router OS user password. Ini benar. Ya. Jadi yang bisa diekspor itu user sama passwordnya. Misalkan Anda punya settingan PPP, PPTP kayak gitu ya, atau settingan hotspot itu bisa diekspor user sama passwordnya. Tapi kalau router OS itu nggak bisa diekspor. Ya, jelas ya? Jelas? Oke. Jadi jawabannya B dan D. Benar ya? Kemudian nomor 13. Simple Q total. Yang dimaksud adalah simple Q total adalah jawabannya namanya juga total. Ini ada minus, ada plus ya. Yang namanya total berarti ditambah antara upload dan download. Misalkan totalnya 2 MB, berarti antara download dan upload itu selalu sama. Bisa uploadnya 1 mega, bisa downloadnya nanti 1 mega juga. Bisa nanti pokoknya imbang. Berapa yang kepake uploadnya, berapa kepake downloadnya, dia totalnya adalah 2 mega. 13, jawabannya benar. Total itu namanya upload plus download. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya. Firewall NAT rule memproses hanya paket pertama dari setiap connection. Benar apa salah? IP NAT apa? IP NAT apa? Benar, jawabannya adalah ini true. Dia hanya ngeproses yang pertama. Kalau yang pertama sudah dilewatin, maka selanjutnya tidak diproses lagi. Jadi dia nggak bisa lewat ke urutan yang urutan selanjutnya. Ya, kecuali dia cocok rule-nya, match-nya. Ya, misalkan dari urutan 1 cocok, langsung ke urutan 3, nanti urutan 3 ke proses seperti itu, atau di pass through, dilewatin, berarti nanti dia akan lewat gitu ya. Nah, jadi kalau paketnya sudah cocok, maka dia akan dilewatin ke satu rule saja. Tapi kalau tidak cocok, terus diterusin ke bawah sampai rule-rule yang cocok seperti itu ya. Jawabannya adalah file on reverse packet true ya. Nah, kemudian port PPTP adalah TCP 1723. Nah, ini acknowledge ya, harus TCP, dia bukan UDP tapi TCP 1723. Gitu. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi di materinya ada. Nah, ini di bagian paket manajemen di modul terakhir kalau nggak salah. Jika paket datang ke router yang dimulai dari baru, new ya, state-nya new, kemudian tidak terlihat lagi koneksinya, gitu ya.
Nah, koneksinya nggak terlihat. Nah, connection state yang terjadi oleh paket tersebut akan berupa apa? A. Invalid, B. New, C. Unknown. Ini nggak di-apply, kemudian ini establish. Jawabannya adalah new, ya. Jadi kalau ada paket yang baru, pertama new nih, kemudian dia udah nggak kelihatan lagi. Nah, state-nya apa? Berarti new, ya. Kayak gitu. Nah, kemudian nomor 17, bentar ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih mengikuti, Pak. Oke. Bentar. Bentar ya, bentar saya ini dulu. Mana ya? Nggak ada sih. Share screen-nya kenapa nggak ada ya? Share screen-nya hilang. Lapar kayaknya itu, Pak. Iya. Di tab-nya nggak ketemu. Bentar. Aku harus pindah. Bisa. Nggak ketemu. Pak, soal Pak, yang soal. Iya, betul. Bentar saya. Nomor berapa tadi? 17 ya? Ya bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Mana? Nggak bisa. Oh. Bentar. Oh, ini. Dia nggak muncul di tab. Oke. Ini ya. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, nomor 17 ya. PPPoE server hanya bekerja di Ethernet Broadcast Domain yang dia terkoneksi. Jika ada satu router, ya, jadi satu broadcast domain, kemudian ada router di tengah-tengahnya antara end user host dan server. Jadi antara server dan end user itu ada router lagi. Apakah mungkin ya
kita apakah tidak bisa tidak bisa bikin PPW tunnel ke PPW server. Jadi ada broadcast domain, kemudian dipisah nih pakai router di tengah-tengah. Nah, ini bisa nggak bikin ini nggak bisa apa PPPoE tunnelnya dia tidak akan bisa dibangun ke PPPoE server. Bisa nggak? Benar apa salah? Sorry, seperti itu. Jadi sebentar, kata-katanya seperti ini. Suka belibet ya bacanya. Jadi ada broadcast domain, kemudian di tengah-tengahnya ada router. Nah, mungkin nggak nih si klien ini bikin PPPoE tunnel ke PPPoE server? Bisa terbentuk nggak tuh tunnelingnya? Jawabannya benar atau salah? Ayo di chat, Mas Dendi apa tadi? Jawabannya Mas Dendi? Pak, masih nggak paham, Pak. Maksudnya gimana gitu, Pak? Maksudnya seperti ini. Maksudnya kayak gini, Mas. Nah, maksudnya kalau misalkan ada router, ini misalkan satu broadcast domain nih. Satu broadcast domain, ya. Kemudian broadcast domainnya ini dipisah sama router. Ada router di tengah-tengahnya. Gitu ya. Nih, dipisah sama router. Ada router tengah-tengahnya. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah bisa terhubung PPPoE tunnel di sini? Ya. Ini bisa kehubung nggak tunneling antara kliennya sama servernya, si tunnel PPPoE-nya. Bisa apa enggak? Seperti itu jawabannya. Jawabannya true or false? False, Pak. Ayo, Pak. Benar, jawabannya false, tapi bukan kira-kira ya. PPPoE server itu dia dia nggak bisa pakai IP ya. Pertama kali dia tidak mencari IP. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi antara server dan klien gitu ya. Jadi tidak boleh ada router. Kenapa router nggak bisa? Router itu kan beda subnet, digunakan untuk yang berbeda subnet kan seperti itu. Nah, jadi nggak boleh ada router antara klien sama servernya PPoE, itu harus broadcast. Nah, dia akan mencari bukan berdasarkan alamat IP, gitu ya. Nah, nanti ada protokolnya PADI, PADO, PADT, sama PADS gitu ya, buat kalau ini terminated. Nah, itu nggak bisa ada router di tengah-tengahnya. Jadi jawabannya adalah true ya ini ya. Ini kan pertanyaannya, it will not be able to create PPoE tunnel to PPoE server. Jawabannya true. Nah, dan nomor 17 kelihatan? Kelihatan ya? Jadi PPoE server ini hanya bekerja di Ethernet broadcast domain yang terhubung. Jadi kalau misalkan ada router di tengah-tengahnya yang memisahkan antara server dan end user atau kliennya, apakah dia tidak akan bisa terhubung nih tunnelnya antara PPoE dan PPoE servernya? Jawabannya true. Jadi nggak bisa. Gitu. Pertanyaannya ngejebak, Pak. Iya, makanya yang ditanyakan apakah tidak bisa, bukannya apakah bisa kan? Gitu. Makanya benar-benar harus harus diperhatikan pertanyaannya, benar-benar dipahamin gitu. Jelas ya? Oke, Pak. Nah, selanjutnya untuk static routing fungsional. Nah, ini di menu package ya. Nah, di functional static routing, apakah ada tambahan dari sistem package selain sistem package untuk menjalankan static routing? Jawabannya adalah Anda lihat manual package yang tadi kita ini ya. Wiki Mikrotik package.
Sistem package. Kita lihat. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah routing, ya kan? Nah, kita lihat tadi yang ditanyakan apakah ada tambahan selain sistem. Nah, ini sistem nih. Kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Sistem itu punya fungsinya apa? Basic router fitur seperti static routing, IP address, SNTP, dan lain sebagainya. Udah kejawab kan? Jawab ya? Jadi, apakah kita membutuhkan package lain selain sistem untuk menjalankan static routing? Jawabannya adalah, kita kembali. Betul, jawabannya tidak perlu. Jawabannya yang D, no extra package. Jelas sampai di sini? Jelas ya, hati-hati kejebak nih, gitu. Nah, oke, nomor 19. Opsi mana? Opsi dari konfigurasi mana, ya kan? Dari sebuah wireless card yang harus di-disable dikarenakan sebuah routernya hanya mengizinkan klien yang terdaftar di access list, ya. Jadi semua user cuma bisa connect ke wireless kalau dia terdaftar di wireless access list. Jawabannya adalah, jadi ada wireless nih, ada MikroTik ngeluarin wireless, kemudian kita bisa terhubung kalau hanya di dalamnya sudah di list di dalam wireless access list-nya. Jadi tidak sembarangan orang bisa connect walaupun dia secara jaringannya berjalan ya, terhubung, tapi semua orang bisa lihat di situ ada wireless A gitu ya. Kemudian wireless A-nya bisa nyambung tapi nggak ada koneksi. Nah, yang ada koneksinya itu hanya semua yang ada di access list. Nah, fitur ini dijalankan atau opsi ini harus di-enable yang fitur apa? Yang pertama adalah access list, yang kedua security profile, yang ketiga default forward, yang keempat default authenticate. Jawabannya adalah A, B, C, D. Nah, ini di menu wireless. Ya. A. Jawabannya? A. Access list, salah. A. Jawabannya B, Pak. adalah D, betul. Default authenticate. Nah, default forward dan default authenticate ini dia selalu berhubungan. Default forward ini fungsinya untuk setiap klien bisa berkomunikasi, jadi antar klien bisa. Tapi kalau default forward ini untuk ini, jadi semua klien harus didaftarkan dulu di access list, ya. Semua yang di access list baru bisa terhubung kalau default authenticate-nya di-enable, seperti itu. Tapi kalau tidak di-enable, maka semua orang bisa default kliennya di checklist ya, itu tidak semua orang bisa connect, hanya yang ada di access list-nya saja. Tapi kalau tidak di checklist, semua orang yang terhubung bisa connect ke wireless tersebut. Jelas ya? Nah, ini connection tracking nomor 20, Anda bisa lihat di modul connection tracking. Jika connection tracking-nya di true, ya, fungsi apa yang jalan? Nah, ada juga nih pertanyaannya yang dibalik. Jika connection tracking-nya di disable, fungsi apa yang tidak jalan? Seperti itu ya. Nah, connection tracking Anda bisa lihat di modul connection tracking. Ya, itu jawabannya adalah A dan C. Ya. Connection tracking ini fiturnya untuk NAT. Jadi semua yang kalau misalkan connection tracking-nya di-enable, NAT-nya jalan. Kalau connection tracking-nya di-disable, NAT-nya tidak jalan. Jadi nggak bisa mengel-mengelan, nggak bisa ngedeteksi dia koneksinya dari di bonding ke nama koneksinya apa dan lain sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya adalah yang C. Nih, harus di-enable untuk menggunakan firewall. Ya kan, firewall untuk mengidentifikasi dia input kah, output kah, atau nama-nama chain yang lain. Nah, itu butuh ya. Jadi NAT firewall ini sangat terkait dengan yang namanya connection tracking. Itu harus router harus bisa tahu koneksinya datang dari mana, seperti itu. Itu ya, itu nomor 20 jawabannya A dan B. Pak mau nanya dong. Silakan. Pak, kan tadi Mangle itu apa ya Pak ya? Gimana? Mangle itu apa ya? Oh, Mangle. Oke. Mangle itu adalah fitur mikrotik untuk ngebonding antara koneksi. Kita bisa namain koneksinya, kita bisa namain paketnya, kita bisa namain secara spesifik paket-paket jaringan yang masuk ke dalam router kita. Itu fungsi Mangle di dalam mikrotik. Gitu. Jadi kita buat nge-tracking dia, misalnya paket dari server A, kita bisa tandain nih. Kenapa kita bisa tahu itu dari server A? Mungkin dari destination IP-nya atau source IP-nya gitu kan, atau dari server A dari port B gitu. Nah, itu kita bisa tandain. Nah, dari penandaan Mangle itu baru nanti kita proses ke dalam action yang lain. Apakah nanti jadikan firewall, jadi firewallnya di allow atau di drop, atau misalkan kita mau jadiin bandwidth limiter. Oh, itu adalah koneksi yang ke Facebook, misalkan koneksi Facebook kita limit cuma dapat bandwidth 1 mega. Seperti itu fiturnya, seperti itu Mas. Jadi Mangle itu untuk men-tracking atau menandai paket yang datang ke mikrotik. Seperti itu. Jelas Mas? Secara garis besar seperti itu ya Mangle fungsinya. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, dilanjut nomor 21. Nah, net install. Net install ini adalah fitur di mana mikrotik kita kehilangan username atau passwordnya mikrotik, atau kita mau reset tanpa menghilangkan lisensi. Ya, jadi lisensi mikrotik itu akan hilang kalau kita install ulang. Nah, install ulangnya karena dia nyimpennya mikrotik itu di storage, dan ketika kita nginstal mikrotik maka format full storage itu tidak ada opsi lain. Jadi format opsinya adalah cuma satu, format storage. Ya, jadi kehapus semua. Nah, net install ini adalah fitur di mana kita menginstal ulang software mikrotik router OS tanpa menghapus lisensinya dan beberapa fitur yang lain yang bisa dilakukan oleh net install. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh net install? Jawabannya adalah yang pertama, dia bisa nge-reset password. Ini ya, dia bisa nge-keep configuration, tapi kita nge-reset passwordnya. Password admin kita bisa reset, dan konfigurasinya kita bisa keep ya. Seperti itu. Kita bisa nge-reset password admin lewat net install. Yang kemudian kita juga bisa ini install package different hardware. Oh, ini pasti nggak bisa ya. Install package for different hardware architecture. Ini nggak bakal bisa. Jadi mikrotik itu harus disesuaikan hardware-nya sesuai dengan router OS-nya sesuai dengan hardware arsitekturnya. Ini nggak bisa. Itu yang tadi saya jelaskan ya, yang ada MIPS BE, SMIP, X86, PPC, dan lain sebagainya. Yang B salah. Yang C, install different software version, bisa upgrade, downgrade, bisa dilakukan lewat net install. Kemudian reinstall software without losing a license, ini juga bisa. Jadi kita reinstall softwarenya, tapi lisensinya kita keep. Itu bisa. Ya, jadi jawabannya A, C, dan D. Ya, yang B salah. Gitu, ya. Nah, ini hampir sama nih. Nah, kalau Anda dapat pertanyaan yang mirip-mirip, beruntunglah gitu ya. Nomor 22, karena dia random, ya, maka Anda bisa jadi dapat soal yang mirip-mirip. Ini kan udah sini ya. What possible with net install? Apa yang bisa dilakukan oleh net install? Kan bahasanya doang nih beda. Can be used to, digunakan untuk gitu kan.
possible yang mungkin dilakukan, sama aja pertanyaannya mah. Ya. Jadi jawabannya nomor 22 yang A pasti ya. Microcontroller configuration reset bisa. Router OS reinstall bisa juga ya. Nomor 22 juga A, B, C bisa semua. Jadi centang tiga-tiganya. Gitu. Ya, ini nomor 21, 22 soalnya mirip-mirip. Pak, mau nanya Pak, kalau itu kan jawabannya yang nomor 22 ada 3. Nah, Ya. kalau misalkan kita jawabnya 2 doang, gimana tuh hasilnya? Ya, ada yang berkurang dari bobot nilainya. Nilainya berapa bobotnya yang kurang? Ya, kemungkinan 33,33% kalau dari sini sampai 100% banget. Tapi hasilnya berapa memang jadi berkurang. Gitu. Kalau misalkan kita ada yang salah, kemudian itu bobotnya berkurang. Gitu, Mas. Kalau misalkan yang betul 1 yang salah 2, ya berarti bobotnya lebih banyak salahnya. Kayak gitu. Tapi nilainya berapa saya pun kurang tahu, nggak tahu pasti. Hitungannya bagaimana. Itu dari mikrotiknya gitu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan wireless access point. Kalau kita mau bikin wireless access point, minimal itu kita harus setting apa? Pertanyaannya begitu nomor 23. Jawabannya apa? Jawabannya adalah benar, B, mode ya. Secara default, access point mikrotik itu udah semuanya ditentukan. Namanya kayak apa namanya? SSID-nya ya, SSID-nya itu defaultnya udah ada, defaultnya adalah mikrotik ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang tidak ada yang harus di-set oleh manual oleh administrator adalah mode ya. Mode itu misalkan modenya berjalannya apa? Tipe A, tipe B, tipe G, tipe N dan lain sebagainya. Itu modenya harus kita pilih ABGN dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang harus di setting pertama kali. Jadi modenya dulu ya. Sorry, mode untuk mikrotik ini adalah kayak gini. Apakah dia sebagai access point ataukah dia sebagai router WISP, kemudian apakah dia sebagai klien, seperti itu ya. Ini modenya ya. Jadi kita tentukan itu, sisanya bandnya udah keisi, kemudian SSID-nya udah keisi, radio name-nya udah ada, dan lain sebagainya, frekuensinya juga. Jadi modenya pertama itu, mode infrastruktur, atau mode klien, atau client bridge, kayak gitu-gitu ya. Ini mode. Pertama kali yang dipilih adalah mode minimalnya. Jawabannya B. Pak. Gitu. Yap. Tapi nanti next step-nya bisa kita custom kan Pak ya settingannya Pak? Betul, bisa kita custom. Ya. Secara default ini kan minimal possible wireless configuration. Yang paling minimal adalah yang dilakukan kita pertama kali adalah milih mode. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa setting yang lainnya. Ya, misalkan frekuensinya disetting di channel berapa, kayak gitu-gitu kan. Bandnya Anda mau pilih tipe A, B, G, N, atau di mix, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Radio name-nya mau ganti nama, SSID-nya namanya apa, seperti itu. Ya, jelas ya? Oke Pak, lanjut. Oke, nomor 24. Nah, it is possible to create encrypted PPPoE tunnel di router OS. Apakah mungkin kita bisa membuat encrypt PPPoE tunnel di router OS? Jawabannya true or false? Jawabannya adalah true ya. Di encrypted PPPoE tunnel ini kayak misalkan buat autentikasi itu di encrypt. Jadi bukan plain text ya, kayak telnet. Kalau telnet tidak terencrypt ya. Nah, jadi yang lebih secure kalau Anda menggunakan terminal connection itu pakainya SSH. Nah, untuk PPPoE itu di encrypt ya. Username password kita juga terencrypt, jadi nggak bisa di snifing sama yang lain, itu terencrypt. Jawabannya adalah true, betul. Nah, terakhir, which is following root status are possible.
mana yang mungkin terjadi di routing status ya atau routing flag ini. Nah, apakah A aktif, bisa nggak muncul? Ada ya. Connected, bisa. Static, ada juga. Yang D, drop. Nah, ini routing flag drop ada nggak? Nggak ada ya. Routing flag nggak ada drop. Jadi bisa A, B, dan C benar. Yang D salah. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh ya. Contohnya ada 25 soal dalam waktu 1 jam, jadi Anda manfaatkan baik-baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini contoh saja yang saya bahas. Sisanya di presentasi yang tadi link saya kirimkan, itu Anda bisa pelajari, ada lebih dari 1 contoh soal, jadi Anda bisa banyak referensi untuk mencoba menjawab soal dari ujian MTCNA. Mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal untuk minggu depannya ya. Amin ya. Amin. 1 Oke, jam, mungkin gimana Pak? 1 jam jadinya Pak Ilham. Iya, jadinya 1 jam bukan setengah jam ya. Ya, oke ya. Itu gambaran soal yang akan keluar ya. Jadi bukan seperti itu, tapi kita kasih contoh. Jadi biar nggak ngeblank seperti apa soalnya minggu depan. Jadi kita punya banyak contoh ya. Ada mahasiswi malah Pak Ilham dulu ya. Ada yang skornya tinggi, siapa 80 ya, siapa itu saya lupa angkatan berapa. Ya ternyata dia selama seminggu itu memang benar-benar nyiapin gitu ya. Nyiapin dari soal-soalnya, kemudian modul-modulnya juga siap. Kemudian ketika nyari jawaban juga cepet lah gitu. Jadi ini kan banyak teori juga. Jadi ibaratnya banyak contoh yang sudah lulus dengan skor tinggi ya. Walaupun katakanlah pegangannya bukan jaringan gitu ya, tapi dia nyiapin materi yang sudah diberikan. Apalagi kalau Anda praktisi di jaringan pasti sudah banyak pengalamannya. Jadi kita kasih hari ini supaya ada gambaran minggu depan. Seminggu ini silakan dipelajari. Ya benar, soalnya banyak jebakan ya, jadi harus hati-hati baca bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang saya lihat ada mahasiswa suka translate, ya malah jadi repot itu ya, suka roaming bahasa translate-nya. Ya begitu, pastikan sudah bikin akun Mikrotiknya. Kemudian sekali lagi besok ya, minggu depan pakai batik, kemudian datang 8:30 lah ya, jam 9 kita foto. Kayaknya kita foto di lapangan aja, pakai batik, pakai sepatu lah ya Mas Teguh. Kemudian kita foto agak-agak ambil jarak gitu. Setelah foto, kemudian masalah invite ke ujian selesai, nanti Anda kalau mau ujiannya di rumah silahkan. Ya, silakan ujian di rumah atau mau di kampus, di ruangan atau di lab. Ya, kalau saran saya mending di rumah aja lah ya, biar bebas gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, kita akhiri saja acara hari ini. Silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu kan bahasa Inggrisnya teknis banget Pak ya. Ya. Dan kalau nggak paham kan kejebak banget tuh. Soalnya tadi saya coba juga nyari-nyari di Wikipedia. Ya. Wikimedia itu kalau nggak paham banget sama soalnya kan jadinya kejebak. Nah, trik-triknya supaya paham dengan apa sih sebenarnya pertanyaannya itu gimana Pak? Ya, Pak Ilham jawab, Pak Ilham. Triknya untuk paham, yang pertama ada beberapa soal yang kita dimudahkan oleh gambar satu ya di Mikrotik. Cuma tadi kebetulan aja biasanya kalau print out PDF gambarnya ada yang nggak kelihatan, dan kebetulan juga tadi ada soalnya kayaknya memang nggak dapet yang modelnya gambar. Yang kedua, kalau bacanya memang secara pertanyaan adalah masalah teknis, tapi kita bisa lihat yang jadi beban itu pertanyaannya di mana. Contoh kayak misalkan net install, mungkin kita nggak paham gitu kan bagaimana soal kelanjutannya apa, tapi kita bisa lihat kurang lebih itu di sekitar net install. Jadi kita bisa fokusin di materi yang apa yang ditanyakan itu seperti itu. Jadi
install. Kemudian ya memang harus secara ini mengertilah bahasa Inggris, apa yang untuk bisa memahami benar-benar apa yang ditanyakan adalah ya kita harus paham semua kalimatnya gitu. Tapi paling tidak apa yang jadi masa kayak basic note, kemudian word dan lain sebagainya, yang pertanyaan-pertanyaan basic seperti itu. Jadi konsep pertanyaannya kita harus paham, kemudian yang kedua kita ambil di beban materinya seperti apa. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya iniin untuk bisa menjawab soalnya. Nah, yang mungkin agak sulit adalah ketika pertanyaannya panjang. Mungkin itu yang agak sulit gitu ya. Tapi rata-rata tidak sepanjang pertanyaan itu ada yang bisa lebih dari 2 baris kayak gitu. Nah, itu yang memang kalau misalkan kita tidak paham bahasanya agak sulit untuk menjawab gitu. Jadi kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang pendek mungkin bisa diambil titik beratnya dia yang ditanyain apa, terus apa yang ditanyain itu adalah kayak misalkan biasanya pertanyaan-pertanyaan basic sih, itu di bahasa Inggris basic yang masih bisa di copy paste, di translate kayak gitu. Tapi kalau udah kalimat ya berdoalah Anda, maksimalkan kemampuan Anda untuk bisa jawab itu gitu sih. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Mas Presma ada pertanyaan? Ya Pak. Pak Ya. tadi itu ngejelasin kalau poin akhir itu yang 50 ke atas bisa dapat second chance. Ya. Kalau yang 50 ke bawahnya gimana Pak? Itu yang tadi yang sebulan itu, ada kita kasih waktu sebulan. Berarti udah nggak ada second chance lagi, tetap nunggu gelombang berikutnya? Bukan. Jadi kita kasih kesempatan kedua, tapi tidak langsung 1 bulan berikutnya. Itu nggak usah bayar lagi. Jadi sebulan dari nggak bisa langsung kalau yang ya nggak bisa, dari Mikrotiknya nggak bisa. Kalau yang 50 ke atas sampai 59 kan udah bisa. Kalau itu dari kampus sih, kalau yang misalnya di bawah 50 kita kasih kesempatan tapi nanti nunggu sebulan gitu Mas. Oh, ada info lagi ya Pak ya nantinya? Ya, biasanya kita ada sebulan. Iya, nunggu berarti ya Pak ya? Ya nunggu, nggak bisa langsung, dari Mikrotiknya nggak bisa. Berarti misal sekali di bawah 50 ya udah selesai nunggu sebulan. Tapi nggak usah bayar lagi, Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sudah ya. Oke, sudah cukup. Nanti kita komunikasi lewat WA group. Iya, Pak Ilham ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak Iqbal. Ya, Pak Ilham makasih ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Siangnya di rumah ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Ilham. Ya, kita akhiri saja. Silakan nanti dipersiapkan seminggu ini. Jangan lupa ya, minggu depan datang jam 8:30 lah ya. Jam 9 sesi pemotoan. Jadi seperti yang tadi disampaikan itu syarat untuk ujiannya. Jadi Mikrotik minta kita difoto. Ya, saya akhiri. Ada chat sekali lagi. Oke. Saya akhiri ya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Zulhas.